Pak, dari pandangan Bapak sendiri nih, ngelihat apa sih dari anak-anak muda nih yang membuat mereka sulit datang ke perpustakaan sebenarnya nih Pak, dari pandangan Bapak sendiri? Memang orang tuh belum menyadari kalau kita tuh banyak tokoh-tokoh kita itu yang pintar-pintar Mhm. semua dari buku, juga mau Buku. baca buku Mhm. sebenarnya. Buncu Buncu baca hitam. Buncu Baca Etam ya, Ya, sama e-book itu sejauh ini seperti apa Pak sudah perkembangannya? Apakah peminatnya memang sudah banyak ya atau lumayan, seperti apa lumayan Pak? tinggi. Mhm. Itu paling tinggi Oke. dari pengunjung kami yang konvensional, itu yang itu paling tinggi banyak data Oke. kami. Mhm. Dari perpustakaan kita nih, apa sih yang harus di-upgrade? Masih banyak kah atau sudah seperti ini, Pak? Ya, itu pengennya gini, pustakaan kami itu menjadi salah satu objek wisata. Oke. Kabarnya kan kemarin Hotel Atlet tuh Iya. mau dijadikan perpustakaan tuh seperti apa, Pak, perkembangannya sekarang, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Busam.id bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Podcast hari ini kita berjudul Podcast Literasi dengan tema Tantangan Perpustakaan di Tengah Era Digitalisasi. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial banget, karena beliau juga merupakan seorang kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Syafranuddin atau biasa disapa Pak Ipan, Pak ya. Ya. Apa kabar, Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kali ini kita bakal membahas terkait tantangan perpustakaan nih, Pak, di tengah era digitalisasi. Kita tahu kan nih anak-anak Gen Z, Ya. milenial bahkan baby boomer dan ke bawah, banyak sekali mereka ini aktif terhadap Telepon, gadget ya. nih, Pak. Nah, itu seperti apa sih, Pak, tantangan dari Bapak sendiri selaku kepala dinas? Ya, jadi kami selama kami bertugas di Dinas Pustakaan Kearsipan Mm-mm. ini melihat ada satu kebuntuan, bahwasanya Oke. mengapa minat anak-anak itu kurang ya, Mm-mm. agak mengkurang lah untuk berkunjung ke perpustakaan. Oke. Dan itu tidak hanya di Kaltim aja, di seluruh Mm-mm. perpustakaan Oh, di heeh. Indonesia ini. Jadi waktu itu ketika kami Rakornas ada pemikiran bahwasanya pengembangan layanan itu juga dilakukan Mm-mm. dan pengembangan literasinya. Mm-mm. Akhirnya kita lakukanlah namanya pengembangan literasi pertama itu, bagaimana bisa langsung connect dengan anak-anak, Oh. misalnya bisa membaca buku lewat gadget aja bisa. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang kan dengan adanya kami program-program sejak tahun lalu itu namanya Buncu Baca Etam. Oke, Buncu Baca Nah, itu Etam. sudah sistem digital. Mm-mm. Selain itu ada bukunya e-book, Oke. e-Kaltim. Mm-mm. Nah, ke depan ini juga dalam waktu dekat kami akan lagi meningkatkan lagi nama Buncu Baca Hitam itu, Mm-mm. yang sistemnya memudahkan sekali, Mm-mm. di mana saja dia bisa baca. Mm-mm. Nah, jadi itu sedang berproses sekarang ini. Mm-mm. Alhamdulillah. Di sisi lain kami mengembangkan juga di kantor untuk layanan khususnya Mm-mm. bagaimana bisa memberikan rasa nyaman kepada Mm-mm. pengunjung itu supaya mereka ingin berkunjung ke perpustakaan gitu. Oke. Pak, dari pandangan Bapak sendiri nih, ngelihat apa sih dari anak-anak muda nih yang membuat mereka sulit datang ke perpustakaan sebenarnya nih, Pak, dari pandangan Bapak sendiri? Ya sebenarnya kalau kita lihat memang watak orang kita ya, malas Heeh. baca buku itu aja. Betul. Nggak ada, kalau nggak ada minuman udah malas ngapain baca Mm-mm. buku. Kalau kita bandingkan dengan orang luar negeri, Mm-mm. tiap di mana saja mereka duduk itu selalu buku kan Buku. dibaca ya. Heeh. Di menunggu taksi juga baca buku Mm-mm. selembar lembar. Kalau kita ada asosiasi Islam, kita diajarkan untuk bacalah kan, Mm-mm. untuk meningkatkan ilmu kita. Mm-mm. Tapi itulah kadang-kala memang orang itu belum menyadari kalau kita tuh banyak tokoh-tokoh kita itu yang pintar-pintar Mm-mm. semua dari buku, juga mau Buku. baca buku Mm-mm. sebenarnya. Oke, berarti memang selain dari watak, memang dari kebiasaan dari kecil memang Pak ya Ya, sebenarnya. Heeh. sebenarnya kita tuh seperti anak. Coba kalau kita tanya diri sendiri, pernahkah kita mendongengkan cerita Hmm, tentang hmm, sesuatu kepada anak kita saat dia heeh. tidur? Tidak pernah lagi kan? Oke. Kalau Heeh. orang Barat itu kan selalu dia menceritakan tentang apa, Hmm, tentang hmm, hmm. perjuangan pahlawannya. Iya. Jadi anak-anaknya tuh terkena, selalu ingat dia akan Hmm. gimana. Oke, Nah, berarti memang sekarang itu kalau kita lihat memang orang tua lebih banyak ngasih gadget ke iya, anaknya Pak ya. kalau dia anaknya rewel udah Heeh. kasih. Heeh. Akhirnya main game kan. Benar.
ya, jadi masalah lagi, Oke. timbul lagi masalah. Mm-mm. Nah, kami itu mencoba perpustakaan ini seandainya layanan bisa tempat kami mudah ya bagus. Mm-mm. Layanan itu sistem misalnya anak-anak misalnya di sana ada buku-buku yang bagus-bagus, kemudian Oke. anak senang datang ke sana, Mm-mm. kemudian membawa orang tuanya baca buku, maka Mm-mm. jadi tempat sama-sama pintar, anaknya Mm-mm. pintar, bapaknya pintar juga gitu lah. Oke. Kalau dari ini Pak, apa ya, penampilan dari perpustakaan sendiri berpengaruh nggak Pak? Misalnya kurang menarik kah untuk Ya itu, mendatangkan orang dan ya lain-lain? itu saya bilang Heeh. tadi, makanya kita ingin bagaimana perpustakaan itu dijelma menjadi suatu pusat, Mm-mm. pusat kunjungan yang lebih menarik. Oke. Karena kalau saya baru pulang dari Korea ya, Mm-mm. itu perpustakaan itu kan, tapi dia di tempat mall Mm-mm. luar biasa ya pengunjungnya, masya Allah saya bilang sampai Mm-mm. miliar tuh Mm-mm. pengunjungnya setahun. Mm-mm. Jadi buku itu hanya ditaruh di bawah, silakan ambil. Oke. Nah itulah saya berpikiran, ada pemikiran saya di depan tuh seperti di terminal itu ada buku-buku kami taruh. Mm-mm. Nanti aja yang mau baca baca silakan, nanti mau kembalikan taruh di terminal tujuannya. Oh, Gitu oke. aja. Berarti dia rencananya nih Pak ya, Ya, mengambil buku saat ya misalnya keberangkatan. dia berangkat Heeh. belum pakai, Mm-mm. dia ke Sangatta. Oke. Nanti udah selesai, udah tinggal bukunya di terminal Sangatta aja. Terminal Sangatta Pak ya. Nanti ada yang Heeh. ngambil di sana untuk kembalikan itu. Oke. Tantangan sendiri Pak dari Bapak selaku kepala dinas terhadap ya seperti ini meningkatkan minat baca nih apa Pak terhadap Ya kami anak-anak mencoba kita? untuk terus mendorong aja. Mm-mm. Tantangannya sih memang bagaimana kita membangkitkan orang, yang susah ya. Mm-mm. Orang mau malas membaca itu, jangan ke gitu, membaca satu lembar aja udah susahnya. Betul. Jadi eh, kami selalu membuat misalnya ada pengunjung ya, Mm-mm. pengunjung. Mm-mm. Ini bulan September ya, Iya. tahun apa bulan bulan kunjungan Mm-mm. perpustakaan. Itu kami sediakan hadiah-hadiah. Oh. Ada pengunjung yang teraktif, Mm-mm. yang pengunjung yang terlama, ada Mm-mm. nanti ada hadiahnya. Tahun lalu kami sediakan hadiah sepeda. Oke. Ya rencana sayangnya saya harus pernah tugas sudah 1 November kan. Oke. Bagi Heeh. pengunjung itu akan saya mau saya umrohkan Mm-mm. untuk meningkatkan itu. Itu salah satu cara Ya dari caranya Dinas Perpustakaan, Pak ya. memberi Heeh. hadiah lah, reward ya untuk mereka itu. Mm-mm. Ke depan, Pak, dari perpustakaan sendiri seperti apa sih programnya? Kemarin kan sudah ada Ya, pemilihan duta minat baca nih, Pak. ya. Ke depan apa sih lagi program yang bakal dilakukan dari DPK Kaltim ini sendiri, Ya, Pak? kami melakukan peningkatan pustakawan, Mm-mm. kemudian mensupport perpustakaan yang untuk lebih 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 maju lagi, bisa berlomba Oke. di tingkat nasional. Mm-mm. Seperti SMA 4 Berau itu sekarang udah menjadi juara Mm-mm. nasional kan. Kita begitu, kita motivasi lagi, kemudian meningkatkan sarana prasarana kita. Mm-mm. Nah sekarang ini di dinas perpustakaan itu ada namanya ruang diskusi. Oke. Di ruang diskusi itu terbatas untuk pengunjung yang ingin, Mm-mm. kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berdiskusi, sambil dia berdiskusi mencari buku literasinya, Mm-mm. Mm-mm. kita sediakan sana ada ruangan khusus. Mm-mm. Jadi dia bisa baca di situ, bisa juga mencari referensinya Oke. untuk diskusi. Mm-mm. Nah, sisi lain ya, mulai hari ini juga rangka hari kunjungan itu Mm-mm. disediakan minuman gratis lah. Oke. Ada kopi, ada teh, silakan. Asalkan jangan dibawa ke meja baca-baca. Oh Dia iya. tumpah atau kena buku itu Betul, aja. betul. Oke, Pak, untuk inventarisir sendiri untuk buku-buku nih, untuk update sendiri itu seperti apa, Pak? Ada buku terbaru atau Iya seperti ada. apa? Heeh. Tapi selalu mengadakan itu setelah tiap tahun mengadakan Mm-mm. buku-buku terbaru. Mm-mm. Misalnya yang dengan syarat bukunya 2 tahun terakhir. Oh, oke. Termasuk nanti kan kami juga ingin seandainya ada ruangan Mas ya, Mm-mm. ada ruangan tersendiri khusus untuk apa namanya nih, mahasiswa kedokteran. Mm-mm. Kami akan menyediakan ruang khusus untuk kedokteran Oh, khusus, Pak khusus ya? ya. Heeh. Jadi nanti ada namanya digitalnya gitu. Jadi dia Oke. untuk literasi itu ada digitalnya. Mm-mm. Jadi termasuk buku-bukunya. Jadi dia tinggal mencari bukunya. Oh iya, nah ini. Oke. Jadi kami jembatan Mm-mm. untuk mahasiswa yang kedokteran perawat nih Mm-mm. bisa mencari buku di sini. Karena tahu kan buku-buku di kedokteran mahal-mahal ya. Mm-mm. Oke, kita balik lagi ke tantangan perpustakaan di era digital tadi, Pak. Ya, kita tahu melalui gadget kan tadi Bapak Ya, juga ada buncu
Buncu Buncu Baca Buncu Etam. Baca Etam ya, Ya, sama e-book itu sejauh ini seperti apa Pak sudah perkembangannya? Apakah peminatnya memang sudah banyak ya atau lumayan, seperti apa lumayan Pak? tinggi. Mm-mm. Itu paling tinggi. Oke, Dari pengunjung kami yang konvensional itu yang itu paling tinggi banyak dari data oke. kami. Mm-mm. Yang karena masyarakat sudah biasanya bawa tinggal scan barcode Oh, udah jadi. tinggal barcode aja Pak Iya. ya? Heeh. Lalu yang ada di ke depan ini yang dibeli adalah setiap satu unit itu isinya 1.000 judul buku. Oh, oke. 1.000 judul buku. Mm-mm. Jadi tinggal milih aja kita mau buku apa tentang pendidikan atau tentang Mm-mm. fiksi atau banyak. Oke, berarti memang kita tinggal barcode dan di situ sudah tersedia semua Iya. Pak ya, melalui handphone, Nantinya tuh gadget barcode dan itu Mas, lain-lain. jadi Heeh. barcode itu juga tidak hanya di buju itu, Hmm, barcode-nya bisa disebar ke mana-mana. oke. Jadi bisa ditaruh di apa misalnya di busam ini Ya, taruh di busam ditaruh tinggal ya barcode-nya. dekat dapat Heeh. baca lagi. Udah bisa Oh, semua. oke. Berarti sejauh ini memang itu salah satu upaya dari Ya Dinas digital ya Perpustakaan Kearsipan Kaltim digitalisasi ya. sendiri, Pak ya. Harus menyesuaikan Heeh. diri juga kami dengan era sekarang. Oke, betul. Nggak bisa lagi maunya sebuah buku harus Mhm, mhm. digitalnya. Oke. Pak, adakah ajakan untuk teman-teman nih yang lagi menyaksikan podcast kita, Sobat Busam ID maupun masyarakat Kalimantan Timur, ajakan untuk ya kita meningkatkan literasi, minat baca kita ke depannya agar kita tidak tertinggal lah Ya. informasi-informasi terhadap perkembangan ini, Pak. Kami khusus mengimbau masyarakat Kaltim ya Mhm, bisa eh misalnya Busam ID, mhm, ayo ke perpustakaan untuk menambah kita wawasan kita, ilmu pengetahuan kita. mhm, Karena dengan banyak membaca buku itulah kita akan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita tidak hanya copy paste saja, tapi mhm. bisa mempelajari ilmu. Banyak buku-buku tentang orang pintar itu bersumber dari buku. Buku. Karena Mhm, itulah ada lagu yang dikarang oleh Curtis Curtis tuh, mhm, orang raja-raja itu apa namanya? Judulnya? Ayo ke perpustakaan gitu. mhm. Itu luar biasa lagu itu Heeh. menyemangatkan diri kita juga ya. Oke. Tapi itulah, aku bilang memang Mhm. di perpustakaan jangan mencari untuk mencari uang, tapi mencari ilmu. Betul. Nah itulah, kalau kita banyak belajar ilmu, insya Allah Mhm. ilmu wawasan kita akan berkembang dan kita tidak akan kalah dengan orang-orang luar juga. Oke, betul. Pak, untuk Bapak dari pandangan Pak Ipan sendiri nih, Pak, dari perpustakaan kita nih, apa sih yang harus di-upgrade? Masih banyak kah atau sudah seperti ini, Pak? Banyak sebenarnya kalau kita mau, Heeh. saya tuh pengennya gini, perpustakaan kami itu menjadi salah satu objek wisata. Oke. Jadi tidak hanya bagi orang berkunjung mencari mencari apa namanya buku saja, Mhm. tapi orang bisa berkunjung menjadi misalnya ada wisata kuliner. Biar betah di situ, Iya, Pak jadi ya. ada sekarang begitu di Perpusnas saja begitu. Heeh. Ada kayak mall, jadi Heeh. orang berkunjung. Itulah saya katakan tadi seperti di Korea itu saya lihat, Heeh. waduh luar biasa. Bukunya itu berapa lantai tuh Mhm. penuh. Dan itu bukan bukunya dibeli oleh pengelola, Heeh. itu dari sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat, Mereka Pak ya. datang naruh sumbangkan Heeh. buku. Nah, inilah yang ingin kami galakkan juga. Oke. Kalau kita sendiri membeli buku tidak mampu ya Betul. banyak-banyak ya, tapi Mhm. sumbangan buku dari masyarakat kami juga banyak tuh Mhm. terima dari masyarakat. Mhm. Pastinya yang sumbangan hibah-hibah dari masyarakat untuk buku Mhm. itu. Ya alhamdulillah lah sudah. Oke, untuk kalau mau menyumbang buku sendiri itu seperti apa, Pak? Mekanismenya Ya nanti silakan mungkin biar teman-teman tahu ya nih, Pak. kepada masyarakat yang Heeh. kebetulan daripada bukunya jadi sarang tikus ada di Pajangan. rumah pajangan, silakan aja diantar ke kantor, Heeh. nanti ditulis nanti alamatnya siapa, bukan insya Allah selembar buku yang dibaca menjadi amal Amal ibadah. jariah, Ya, Pak ya. iya. Heeh. Dan karena itu Mas, buku itu juga kami kirim-kirim ke pustakaan desa yang ada di Oh, ini. heeh, heeh. Ini seperti yang akan datang nih kami akan mengirim ke Desa Perangat Selatan, ada yang Heeh, heeh. minta satu WA saya. Jadi mereka Oke. akan minta bukunya lokasi areanya sudah ada disiapkan Mhm. lah. Insya Allah saya bilang. Nah itu Oke. yang kami sumbangkan adalah buku-buku dari masyarakat Oh, masyarakat dari itu hibah-hibah ya. masyarakat juga, Ya. Pak ya. Heeh. Oke. Selain ada yang kami beli baru beli juga untuk disumbangkan. Oke. Berarti dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Kaltim sendiri sudah bersinergi juga sama 10 kabupaten kota ya, Pak, untuk Iya, meningkatkan minat baca ini sudah. sendiri. Heeh. Itu seperti Buncu Baca itu kan di semua Heeh. sebar semua Oh, sudah kabupaten ya. Iya. terkoneksi semua itu, Pak ya? Termasuk bahkan di Longmapari itu, Oke. Longpangai ada itu. Heeh. Karena saya bercita-cita warga kita yang di perbatasan sana juga sama ilmu Mhm. pengetahuannya dengan kita yang di kota ini bisa mengetahui dia bisa mengakses
Oke. Oke. Pak, kan kita beberapa waktu yang lalu kita kan pernah berbincang nih Pak terkait seperti apa Pak Ipan mau perpustakaan ini. Kabarnya kan kemarin Hotel Iya. Atlet tuh Iya. mau dijadikan perpustakaan tuh seperti apa Pak perkembangannya sekarang Pak? Ya, sementara ini katanya masih belum bisa. Oke. Tapi ada kabar menyenangkan juga. Kami Heeh. akan dibangunkan di X Bandara. Oke. Yang alternatif kedua yang saya minta itu Heeh. akhirnya di sana lah. Harapannya bakal seperti Perpusnas maunya Pak ya? Iya, jadi Heeh. sekian lantai itu jadi kita lantai ya itulah kalau Heeh. kita desain misalnya jadi ada tempat eh, UMKM, Heeh. ada tempat ya anak-anak bermain. Heeh. Jadi sambil bermain sambil baca buku. Heeh. Ya. Bahkan saya dulu kenapa saya berpikir di Hotel Atlet itu Heeh. karena kan banyak ruangan ya, Heeh. minus kamar Heeh. kan. Itu bisa nanti ada radio juga, Oke. Radio Liberty namanya itu Heeh. kan. Heeh. Jadi eh, begitu orang itu sambil dengar lagu kan bisa juga kan. Heeh. Ya, ke depannya itu gitu. Heeh. Dibuat nyaman lah bagi pengunjung Oke. kita tuh ya. Berarti memang untuk kenyamanan sendiri, fasilitas sendiri itu sangat berpengaruh terhadap Iya, masyarakat untuk datang untuk membaca, Pak ya? orang kan Heeh. lagi baca sambil mendengarkan musik kan, Iya. ada itu. Itu Heeh. juga disediakan nanti lagi rock rock lagunya silakan. Heeh. Ruangannya sendiri. Oke, berarti itu salah satu yang harus kita perhatikan. Kalau kita tahu di luar negeri sendiri perpustakaan itu sangat fasilitasnya Iya, sangat lengkap kan, Pak? lengkapnya. Heeh. AC-nya apa luar biasa. Mm-mm. Oke, untuk minat baca sendiri nih, Pak, kepada ya kita tahulah Gen Z ini kan memang dia lebih banyak Iya, gadget gadget, ya. gadget, gadget itu seperti apa sih Pak? Dari Bapak sendiri apa sih tantangan, kendala dari Dinas Jadi Perpustakaan sebenarnya, untuk menggalakkan hal jadi tersebut, sebenarnya Pak? kami juga lagi menunggu informasi dari Perpusnas nih. Ada program apa namanya game itu Oke. yang akan dimasukkan dari Perpusnas game yang sifatnya ada juga literasi malah itu yang kan nanti bisa kita konekkan. Nah, sekarang Mas kami juga setiap yang Mas Kaltim yang menjadi anggota perpustakaan di Kaltim itu terkoneksi dengan pusat sudah Jakarta. Oke. Jadi dengan program Sakti itu semua sudah menjadi anggota perpustakaan nasional. Oh, berarti sudah terkoneksi Iya, langsung, Pak termasuk ya? langsung. Heeh. Jadi dia mau minjem di Medan bisa bisa, mau minjem di Padang bisa, tidak ada masalah jadinya tuh. Oke, ke depan Pak dari Dinas Perpustakaan sendiri untuk ya kita tahu tingkat literasi Kalimantan Timur Sedang-sedang sedang ya. lah. Kedepan seperti apa Pak Ya, kami dari berjuang terus nih untuk meningkatkan mendorong masyarakat. Nah, Heeh. malah saya ada program saya ini yang baru terpikirkan Heeh. bagaimana kita saya bilang tadi barusan dari ngomongin coba kita cari kapal yang bisa disewa, saya Mm-mm. bilang. Kita menyusuri desa-desa Oke. layanan kita sampai ke desa-desa itu misalnya ke Kandil, Mm-mm. Muara Jawa, kita mampiri gitu. Mm-mm. Atau di Marakaman, di Sebu, Habis dulu, kemudian sampai ke danau-danau itu. Mm-mm. Jadi kita buka sehari dua hari Mm-mm. layanan kita gitu. Mm-mm. Oke, berarti Apa sih kayak rencananya itu ya Pak ya. kayak Heeh. apa pustakaan terapung lah bahasanya gitu. Oke. Ya, Kita tahu bahwa selama ini kan perpustakaan Kaltim juga punya iya, mobil-mobil untuk itu ya mobil Pak. itu juga Cuma sudah jalannya cuma heeh. terbatas juga kan, panti Heeh. asuhan, Oke. lembaga pemasyarakatan. Mm-mm. Jadi nanti juga itu karena keserakan juga itu. Misalnya Oke. ke Teluk Dalam, ayo berangkat sana. Mm-mm. Hanya kita terus terang saja Mas, kita bentuknya dengan anggaran operasional itu kan. Oke. Ini Bang, kalau kita bikin kapal ini mahal nih, kita Mm-mm. sewa aja. Ada nggak Mm-mm. kapal yang bisa kita sewa? Saya bilang. Oke. Berarti selain lewat darat, lewat Laut, lewat sungai, sungai laut ya, juga ya, rencananya untuk meningkatkan minat baca itu sendiri, Pak ya. bacanya. Heeh. Sarannya ya generasi-generasi muda kita itu anak-anak SD itu kan, Mm-mm. dia kan tidak pernah juga baca orang kampung kan, bagaimana bukunya ini, Mm-mm. itu yang kami kan. Oke. Pak kan tadi Bapak bilang dari provinsi sendiri kan sudah bersinergi terhadap 10 kabupaten dan kota. Ya, Kita tahu di pedalaman di daerah 3T sana Pak kan masih terbatas tuh. ya, Apalagi akses ke sana itu seperti apa agar kita bisa tahu mereka ini bisa membaca atau enggak Pak? ya itu kami mendapat informasi dari datanya dari kabupaten kota Heeh, juga. heeh. Karena itulah yang contoh Buncu Baca itu kami kirim sampai ke Heeh. Lompangai itu kan, Lompangai Oke. yang melalui tadinya mau saya ikutin tapi tidak Mm-mm. bisa karena Mm-mm. waktu saya tidak ada. Mm-mm. Mungkin lewat pesawat juga terbatas waktu Heeh, anunya heeh, angkutannya. heeh. Itulah karena di sana kan susahnya internet ya. Iya, mau pakai barcode juga bermasalah Hmm. kan, susah Tapi dia untuk misalnya alhamdulillah ada sinyal. Heeh. teknologinya yang sudah offline, Oh, oh, ada offline-nya Pak ada ya? offline ya bisa. Heeh. Jadi sama saja. Jadi tinggal kan ya. Oke. Nah, kan.
Berarti harapan Pak Ipan sendiri ini seperti apa Pak terhadap remaja kita, Gen Z, milenial ini untuk minat baca kita sendiri ini terbilang rendah Pak. Bahkan bukan Kalimantan Timur, Indonesia itu Indonesia. peringkatnya sangat rendah untuk minat Ya. baca ini Pak. Indonesia ini kan 60, peringkat ke 60 atau di dunia. Dari survei itu 60, nomor 2. Aduh, paling rendah tuh kan. Nomor dua paling rendah. Ya. Itulah kadang-kadang membuat stres para Mm-mm. kepala dinas perpustakaan se-Indonesia ini. Mm-mm. Bagaimana kita ingin mendongkrak, tapi ya apa daya ya. Mm-mm. Kita hanya ingin mendobrak, mengangkat masyarakat untuk sadar Mm-mm. baca itu sulit juga. Mm-mm. Oke. Dari Dinas Perpustakaan Kaltim sendiri, Pak, ada hal-hal menarik nggak program-program seperti apa agar masyarakat, khususnya anak muda ini tertarik datang, walaupun ya hanya bisa menggunakan gadget juga bisa, ada nggak, Pak? Ya kami itu pertama ya tadi kan menyediakan apa hadiah-hadiah, kemudian Mm-mm. mengajak mereka untuk berdiskusi Mm-mm. apa yang mereka harapkan. Mm-mm. Seperti contoh tempo hari, Pak, kalau bisa ruangannya di AC, Pak, pakai AC ya, sudah kami pasang Oh, AC sudah karena heeh, nyaman sudah kan. heeh. Kemudian juga apa namanya eh, mendorong mereka bisa menjadi penulis Mm-mm. ya. Misalnya. Mm-mm. Nah, kami mencoba menarik ada penulis-penulis daerah ini. Oke. Nanti kami cetakkan bukunya sebanyak 10.000 eksemplar. Oh, Judul dari penulis-penulis lokal ini, Pak Kaltim ya? ini. Heeh, heeh. Nanti itu disebar ke seluruh perpustakaan sekaltim ini Mm-mm. yang berjumlah 2.500. Mm-mm. Jadi satu perpustakaan dapat 3, jadi 7.500. Nah, 1.000-nya nanti milik penulis, Mm-mm. 1.500-nya sisanya milik ini. Jadi Perpustakaan. kalau ada Heeh. acara-acara kami bisa menyumbangkan buku-buku itu di bagi Oh. masyarakat ya. Berarti buku-buku hasil tulisan-tulisan anak-anak Iya, Kalimantan Timur bakal yang dicetak dan nulis ya. disebarkan ke Ini perpustakaan. ada sudah Heeh. ada 3 yang sudah kami siapkan untuk dicetak ini. Oke. Karangan Pak Hajar apa namanya ya? Ini dari seorang wartawan Mm. Pak Hajar King ini ada dia menyerahkan 3 buku. Itu sudah kami siapkan desainnya sudah Mm, siap. mm, Dan satu juga karangan dari warga Brau mm. tentang tentara Jepang di Brau itu gimana? Oh, masuknya Ya, tentara Jepang ke ya. berapa ya? Heeh. Kita juga betulnya banyak cita-cita cerita tentang Sanga-Sanga itu kan belum pernah diangkat ya. Betul. Saya berharap juga ada penulis dari Sanga lah bisa menulis tentang Heeh. perjuangan pahlawan di sana Heeh. yang bisa kita jadikan warisan bangsa kita Mm. itu dikenal oleh anak-anak generasi yang akan datang. Oke. Iya Oke. banyak yang harus kayak kemarin kan saat penutupan MTQ sendiri ada Iya. cerita tentang masuknya Islam di Kerajaan Iya, Kutai Kartanegara Pak ya. Itu ada ndak penulisnya dari Tenggarong Pak? Belum ada. belum ada itu. Itu Heeh. kan masih dari cerita-cerita dari mulut ke mulut aja lagi kan belum ada Oh. digali kan. Heeh, heeh. Sama seperti Erau itu. Erau itu kalau orang baca itu tidak seperti Erau sekarang kan. Oh iya. Heeh. Banyak dulu pantangan Erau Mm, itu. mm, mm. Waktu zaman Sultan itu banyak tantangannya. Mm-mm. Tidak ada. Kalau Erau dulu, waduh, rame. Makanya sekarang kan ada pergeseran Erau kan untuk saat berlibur itu sudah melanggar tata keramanya, Mm-mm. bagaimana harus air yang bersih, ternyata sudah pakai air camberan. Mm-mm. Nah, itu karena masyarakat kita tidak mengetahui Mm-mm. Erau itu makna Erau itu apa. Nah, itu Erau. balik lagi ke literasi kita yang, Iya, yang kurang tadi, Pak ya. kurang. Heeh. Oke. Berarti dari perpustakaan Kaltim sendiri selain untuk program-program yang sudah disiapkan, sudah menggandeng juga penulis-penulis lokal, Pak Iya, ya. sudah banyak. Mm-mm. Ada Mas itu saya masih mencarinya tuh di mana saya naruhnya salah saya nih. Mm-mm. Ada 30 tulisan kami Mm-mm. tulis guru-guru di Kutai Barat dan Mahakam Ulu Mm-mm. yang ingin kami rangkai satu menjadi satu buku. Mm-mm. Itu luar biasa ketika mereka mengalami masa COVID itu, Mm-mm. bagaimana mereka mengabdikan diri sebagai seorang guru, Oke. hidup di kebatasan itu ada itu. Mm-mm. Nah, itu kan menimbulkan supaya mereka semangat mereka untuk nulis ada kan. Mm-mm. Jadi kalau banyak penulis kita setelah dikatakan banyak Mas, Mm-mm. luar biasa. Seperti Pak Saifuddin Pernyataan itu luar Iya, biasa bahasa tulisannya banyak ada ya. ternyata. Heeh. Ibrau juga banyak Heeh. penulis-penulis kita. Kemudian di Samarinda juga. Mm-mm. Ah, cuma belum tersalurkan aja. Oh, Karena mereka tuh cuma mampunya mencetak ada 30 buku, 30 eksemplar aja, kasihan kan. oke. Jadi dengan program kami ini Mm-mm. menggandakan mencetak Mm-mm. karya-karya penulis lokal ini alhamdulillah lah Hmm. responnya sudah positif juga. Oke, berarti kendala mereka penulis ini sendiri untuk mencetak itu, Pak ya. Iya, Maka dari itu Perpustakaan Kalimantan Timur ini hadir untuk menggandeng iya. mereka, Pak ya. Kita kan belum ada pernah mengangkat tentang Sungai Karangumus. Mm-mm.
Gunung Selili. Mm-mm. Itu kan betul-betul bisa diangkat sebenarnya. Iya. Gunung Selili kenapa ceritanya? Mm-mm. Kemudian Kampung Baka, Heeh. sejarah Kampung Baka itu kan Ya, perlu juga. Kampung Tenun, Kampung Tenun, kenapa heeh. tiba Kampung Kampung Ketupat, Ketupat. coba ada. Sejarah tambangan, ada nggak sekarang yang tahu? Tambangan itu kenapa sebut tambangan? Mm-mm. Tidak kapal kelotok. Heeh. Saya tuh sudah ya, karena nafsu saya untuk menulis, tapi ya adalah menghitung tenaga saya juga Heeh. sekarang nih. Jadi akhirnya banyak ya. Sekarang nasib angkot Samarinda. Heeh. Kalau kita pikirkan ya sekarang bayangkan nasib angkot Samarinda itu sudah mau tergerus habis sudah kan? Iya, Tinggal dijual besi tuanya aja lagi. betul. Kalau kita pikir Oke, ya, berarti sebenarnya banyak hal yang banyak ya bisa ya. digali di Samarinda, Pak ya. Kita suka Heeh. gini Mas adalah kenapa ya terlambatnya ditaruh di dinas perpustakaan ini? Heeh. Ya, coba dari dulu, alhamdulillah saya bilang banyak saya Mm-mm. garap lah sudah. Mm-mm. Tapi kok baru terbaru ya, tapi itulah pilihan hidup saya kan itu aja Heeh. sebenarnya. Terus saya ingin berjuang untuk membuktikan pustaka itu hadir untuk membantu penulis dan warga Kaltim untuk mencerdaskan dirinya gitu. Oke, berarti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur nih hadir menggandeng penulis maupun pustakawan-pustakawan, Pak Iya, ya, terhadap minat baca ini menjadi fokus utama karena dari. itulah Heeh. tagline kami adalah literasi mencerdaskan bangsa, Oke. arsip menyelamatkan bangsa. Mm-mm. Itu artinya kenapa? Dengan arsip tertata baik kan Mm-mm. negara bisa aman. Kayak Betul. contoh sebiar dan gigitan. Mm-mm. Kenapa kita kalah dalam persidangan internasional? Oke. Orang Malaysia itu penyu yang naik aja malam ini dicatat. Malam ini misalnya penyu yang bertelur 10 ekor, Mm-mm. yang telurnya sekian ekor, telur biji. Mm-mm. Ada catatannya orang Malaysia. Mm-mm. Kemudian kapal ini datang beli air. Oke. Catat. Kita tidak ada sama sekali catatan itu. Jadi ya lepaslah kita kalah kita. Jadi kalau gini bisa sedikit-sedikit kita tergerus nanti. Mm-mm. Wilayah bangsa kita akan tergerus diambil orang kan. Oke. Makanya Berarti iya. budaya kita memang itu kalahnya dari Kalau luar, iya, Pak ya. iya. Heeh. Mencatatnya itu. Mm-mm. Pak, ini kita sudah hampir setengah jam menemani pemirsa Sobat Busama ID, masyarakat Samarinda maupun Kalimantan Timur, Pak. Terakhir, adakah closing statement dari Pak Ipan sendiri sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim terhadap ini pemuda-pemuda kita seperti apa sih ke depannya agar mereka minat bacanya meningkat, terus rajin datang ke perpustakaan ya kita tahu buku itu adalah jendela ilmu, Pak. Iya. Seperti apa, Pak? Kepada masyarakat Kaltim saya mengimbau, ayo kita tingkatkan kualitas kecerdasan kita dengan banyak membaca buku buku-buku yang bermanfaat ya. Apalagi Kaltim sudah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Jangan sampai kita kalah dengan daerah luar yang datang, nanti akhirnya kita hanya jadi penonton. Karena IKN ini adalah peluang kita untuk menunjukkan diri. Orang Kaltim bisa, Mm-mm. Kaltim bisa. Ya, oke. Oke, Sobat Busama ID, berikut closing statement dari Pak Ipan. Seperti kita tahu, buku adalah jendela ilmu, dan seperti apa kita melihat isi dunia dalam sebuah buku. Saya Aditya Setiawan dan Bapak Muhammad Syafronuddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.